Ini adalah cara trading dengan menggunakan supply and demand. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya supply and demand ya. Jadi gue akan nyebutin perbedaannya apa antara support resistance dan juga supply and demand dan lain-lain. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join ke yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah ya. Kalian bisa daftar di sana dan juga kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke teman-teman, berbicara tentang supply and demand ya, kita itu hubungannya sangat dekat dengan yang namanya price action ya. Jadi di dalam price action itu ada banyak unsur, salah satunya adalah supply and demand. Dan masih banyak orang yang bingung ya, perbedaannya apa ya bang, support resistance dan supply and demand. Itu kok kelihatannya mirip-mirip ya. Memang secara, kalau dilihat secara singkat gitu ya, itu memang kelihatan mirip antara supply and demand dan juga support resistance. Tetapi perlu diketahui kedua teknik ini itu adalah kedua teknik yang berbeda dan mereka memiliki perbedaan dan fungsinya masing-masing teman-teman. Oke. Dan seperti biasa ya, gue akan jelasin supply and demand dari basicnya sampai kalian bisa pakai di trading. Dan gue akan jelasinnya itu semua di dalam monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya, dan di sini gue sekarang sudah ada di MetaTrader 4 ya dari OctaFX ya, dan hari ini kita akan bahas tentang supply and demand ya. Jadi di supply and demand ini gue bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama tuh gue pengenalannya dulu, oke. Gue membahas artinya dulu itu apa supply and demand, terus terbentuknya bagaimana, perbedaannya apa dengan support resistance gitu ya, dan juga berikutnya gue akan masuk ke pembahasan strateginya baru gitu ya, biar kalian bisa lebih jelas, oke? Nah, sekarang dari pengenalan dan juga pengertian segala macamnya dulu ya teman-teman ya. Gue mau bahas tentang yang namanya price action dulu teman-teman ya. Jadi apa itu price action ya? Price action itu suatu keilmuan yang membahas tentang market ya, dilihat dari pergerakannya, candle chartnya itu sendiri ya. Jadi price action ini tuh merupakan fundamental atau juga basic yang kalian harus pelajari dan juga kalian harus mengerti kalau misalnya kalian mau trading, terutama di forex. Kenapa seperti itu? Karena forex itu marketnya sudah efisien teman-teman ya, sudah efisien. Kenapa? Karena yang trading itu bukan hanya di Indonesia, oke? Yang trading itu satu dunia teman-teman, global skalanya ya. Jadi banyak tradernya, sudah banyak dan tradernya pun bermacam-macam ya. Ada yang retail ya, ada yang institusi ya. Ada yang menggunakan algoritma, bahkan ya robot-robotan segala macam gitu. Bahkan yang mendominasi ya dari perdagangan forex ini adalah mereka yang menggunakan algoritma gitu ya. Tapi bukan algoritma yang kalian lihat di pasaran ya, dijual robot segala macam, bukan seperti itu ya. Berbeda lagi. Yang kelasnya tuh sudah banking ya, atau institusional gitu ya. Nah, oleh karena itu marketnya si forex ini jadi efisien ya, jadi efisien, dia volatility-nya bagus ya, terus pergerakannya juga cukup oke gitu, sehingga kalian harus mengerti yang namanya apa itu pergerakan harga berdasarkan candle ya. Oleh karena itulah kita harus mempelajari yang namanya price action. Nah, di dalam price action ya, itu kan kita bahasnya tentang candle dan juga terus apa yang dipelajari candlenya bang kalau gitu? Yang dipelajari itu adalah behaviornya atau sifatnya ya. Jadi candle ini mempunyai segala candle yang terbentuk ini di dalam market ini, dia mempunyai informasi teman-teman ya. Nah, ada yang kita lihatnya itu berdasarkan satu candle per candle, ada yang kita lihat itu berdasarkan banyak candle. Jadi itu semua mengandung informasi, oke? Kalau yang banyak candle kita bisa tahu yang namanya chart pattern ya, itu termasuk price action juga ya. Kemudian supply and demand ini itu juga termasuk chart pattern. Dan kemudian confluence atau cluster itu juga yang namanya masuk price action gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya yang per candle, oke, atau yang per level ya kita bilang ya, itu banyak juga ya. Ada yang pola yang candle pattern ya, bukan chart pattern tapi candle pattern itu juga mainnya level. Kemudian support resistance itu mainnya di level. Kemudian key level atau structure itu mainnya di level. Itu kalian semua harus pelajari, oke? Dan kali ini gue bahas tentang supply and demand, oke? Supply and demand itu sebenarnya apa sih? Supply and demand itu adalah, supply itu adalah area di mana
banyak sellernya teman-teman ya. Jadi seller ini menyediakan posisi buat kalian gitu ya, atau itu adalah titik-titik atau area-area di mana seller itu masuk teman-teman. Itu yang namanya supply area. Kalau demand area itu sebaliknya, itu adalah posisi atau area di mana buyernya itu pada masuk, oke? Dan bedanya apa bang kalau gitu sama support resistance? Berbeda ya. Memang fungsinya itu sekilas mirip ya. Dia itu ketika harga masuk ke area supply and demand itu harga mantul, sama aja. Kalau misalnya area masuk support resistance harganya juga mantul. Kesannya mirip, cuman berbeda. Bedanya apa? Gampangnya gini aja ya. Kalau misal supply and demand itu bentuknya area. Ini kalau buat saya ya. Kalau misalnya kalian menemukan pengertian lain di luar, yaitu bebas-bebas aja sebenarnya selama make sense gitu ya. Tapi kalau buat saya supaya lebih gampang adalah kalau misalnya supply and demand itu bentuknya area, teman-teman ya. Bentuknya zona, area. Tetapi kalau misalnya support resistance itu bentuknya level harga ya, atau price line atau fixed price gitu. Satu level harga aja. Maksudnya gimana? Misalnya kalau misalnya support resistance ya, ini kalau misalnya kita lihat, nah di sini contohnya, ini misalnya area support gitu ya, ini saya garis. Nah, support ini kan cuma ada satu level harga nih, 0,6501. Nah, ini namanya level support. Jadi dia cuma ada satu harga gitu ya. Tetapi kalau demand ya, kalau demand area itu saya bisa gambarinnya kayak gini nih, misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya gambarin ini sebagai demand area, oke? Nah, seperti ini. Ini bentuknya area atau zona ya. Jadi demand area itu bentuknya dari, misalnya kayak saya gambar ini dari 0,5029 sampai 0,5161. Itu adalah demand areanya dia. Jadi kalau misalnya harga masuk ke area ini, dia akan berpotensi untuk balik arah. Nah, kalau kayak gitu saya pakainya yang mana bang? Kalau saya pribadi, saya pakainya supply and demand. Saya untuk support dan resistance saya pakainya itu hanya untuk di majornya ya, atau di key support atau key resistance-nya saja yang besar-besar, seperti contohnya ini yang paling atas ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling bawah ini saya pakai 1 atau 2 garis gitu ya. Jadi di chart saya itu paling kalau misalnya support resistance cuma ada 2 garis. Selebihnya kalau yang minor saya pakainya itu adalah supply and demand area. Kenapa seperti itu ya? Karena gini, market forex itu kan dinamis, oke? Kita nggak bisa berasumsi dia akan benar-benar berhenti di satu level harga saja, terutama di minor trend, oke? Atau di tren yang kecil gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Karena tren yang kecil itu lebih memiliki tendensi untuk noise, teman-teman ya. Jadi noise itu adalah gerakan harga yang tidak beraturan gitu ya. Jadi kita nggak bisa menetapkan supportnya itu di minor itu adalah di satu level, karena dia tidak akan bisa dengan mudah di respect gitu teman-teman, oke? Oleh karena itu saya lebih prefer yang namanya supply and demand area ya. Nah itu pertama tentang supply and demand area. Nah kemudian yang kedua, cara gambarnya gimana bang? Cara kita menentukan supply and demand area itu gimana? Oke. Cara yang menurut saya ya, ini sekali lagi ini menurut saya, kalau misalnya kalian menemukan di luaran sana yang menurut kalian lebih baik ya silahkan. Cuman ini menurut logika saya, menurut pengertian saya selama ini saya trading 9 tahun mengerti market, oke? Supply and demand area yang menurut saya itu adalah saya cari area yang konsolidasi, baik itu di minor atau di major, oke? Contohnya seperti yang saya gambar sekarang ini ya. Di H1 ini ya contohnya ya, ini saya gambar di area konsolidasi ini ya. Ini saya gambar demand area di sini. Oke, teman-teman, demand area. Kenapa harus di tempat yang ada konsolidasinya, Bang? Kenapa enggak yang kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena gini ya. Saya pakai logika aja ya. Nah, ini contoh lagi satu ya. Saya gambar lagi satu biar jelas. Nah, ini kan konsolidasi nih ya. Harga naik turun di sini kan. Oke, saya bikin di sini. Demand area. Oke. Nah, saya ambil contoh ini aja. Kenapa mesti konsolidasi kayak gini bang, demand area seperti itu? Karena gini, ini adalah jalan pemikiran saya di balik area konsolidasi gitu ya. Coba kalian pikirin pakai logika ya. Kenapa ada area konsolidasi ini terjadi? Ya. Kenapa harga bisa bergerak konsolidasi seperti ini? Yang pertama alasannya adalah karena ini area equilibrium, oke? Area yang tidak ada yang menang gitu. Tidak ada yang menang, maksudnya si kekuatan seller dan buyer ini lagi diadu di sini. Ini adalah area perang. Kalau saya sebutnya seperti itu. Area perang antara siapa? Antara si buyer dan seller. Kenapa bisa dibilang area equilibrium ya, atau area keseimbangan antara buyer dan seller gitu ya? Karena dia tidak ada tendensi pergerakan harga.
Kalau misal let's say kita bilang ini areanya yang menang si seller, harganya nggak akan bergerak datar seperti ini. Kalau yang menang seller ya berarti dia bentuknya seperti ini nih, bearish ke bawah ya. Berarti ada pergerakan tendensi ke bawah seperti ini. Itu kalau yang menang, kalau yang si sellernya menang. Kalau yang bayarnya menang, sebaliknya dia bergeraknya ke atas. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bergeraknya sideways seperti ini atau konsolidasi atau kalau misalnya sekarang ada yang bilang bull, bear, dan yang sideways itu kangaroo dibilangnya kan. Nah, kalau misalnya seperti itu ya logikanya di sini nggak ada yang menang. Ini adalah area equilibrium atau area yang seimbang antara kekuatan si buyer dan seller. Sehingga harganya itu bergerak di fase ranging seperti ini atau konsolidasi gitu ya. Nah, oleh karena itu fase-fase seperti inilah atau ibaratnya kita bilang post stationnya harga ya, tempat istirahatnya harga itu yang fase-fase seperti ini itu akan menjadi area supply and demand-nya dia. Oke. Contohnya yang saya gambar di sini teman-teman ya. Dia harga bergerak bawah, bergerak ke atas mendekati masuk ke area supply and demand. Dia bikin turning point dan akhirnya harga berbalik. Oke. Nah, ini kenapa harga bisa berhenti di sini ya? Karena yang sebelah sini ada konsolidasi yang saya bilang tadi, area di mana area suatu harga itu berhenti untuk istirahat, pause. Dan di sini banyak antara fight si seller dan si buyer. Buyer dan seller ini perang ya. Dan ternyata yang di sini yang pada saat perang di sini yang menang itu si sellernya. Jadi harganya turun dulu gitu ya. Tetapi begitu si buyer naik nih ya, ini kan si seller menang nih. Begitu si buyer mau counter attack ya, ke ibaratnya ke base-nya dia lagi lah, ke markasnya dia lah, bisa dibilang ini markasnya dia ya. Pasti di markasnya dia ini ada seller yang ngejagain dong, nggak mungkin ada orang atau kalau lagi perang gitu ya, nggak mungkin ada prajuritnya tuh yang mau biarin aja kalau misalnya kotanya diserang gitu kan. Ya pasti pas pada saat dia balik nyerang, ini ibaratnya lagi dijagain nih gitu ya. Oleh karena itu pada saat buyer masuk ke sini, ini si seller nih ibaratnya nyerang lagi gitu ya. Jadi dia harganya berbalik dan akhirnya dia tertahan di sini dan dia bergerak di bawah area supply-nya lagi dalam hal ini gitu teman-teman ya. Jadi itu cara menggambar supply and demand ya. Saya harap kalian bisa jelas. Saya kasih contoh lagi satu ya. Seperti ini. Ini saya menggunakan analogi-analogi yang mungkin kalian bisa gampang terima ya. Jadi saya nggak mau pakai bahasa yang terlalu ribet. Saya pakai bahasa yang kalian bisa cernai dengan mudah. Jadi saya pakai analogi-analogi yang kelihatannya konyol tapi menurut saya itu gampang diterima gitu. Oke. Dan ini nih satu lagi ini konsolidasi juga ya. Ini area supply lagi di sini. Oke teman-teman ya. Seperti ini, oke. Dan kalau misalnya kita lihat ya di sini ya, ini kecil yang minor nih teman-teman ya. Yang minor. Ini yang minor seperti ini juga area supply ya, dan dia akhirnya membentuk confluence di sini ya atau cluster. Dan ya seperti itu teman-teman ya. Di sini juga nih yang konsolidasi ini teman-teman ya. Ini kita gambar sebagai area juga. Ini juga bisa ya area demand seperti ini. Ini kalau misalnya kita terusin ke apa namanya ke belakang ya. Ini setiap harga yang masuk sini pasti ada reaksinya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu cara pertama. Jadi cara pertama itu kalian bisa melihat dari yang namanya konsolidasi atau harga yang range yang tidak bergerak mana-mana atau harga yang sedang istirahat seperti ini. Bentuknya nggak selalu harus datar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau contohnya seperti ini nih, pada saat dia koreksi dia membentuk pattern ya, continuous pattern di sini. Nah, continuous patternnya ini kita bisa jadikan area supply dan demand. Kalau misalnya bentuknya kecil seperti ini ya, yang minor, ini kita bisa garis juga teman-teman ya, sama seperti ini. Jadi tinggal giniin aja, kita tarik ke kanan. Nah, ini juga pada saat dia ke area sini teman-teman ya, ini menariknya seperti ini ya. Teman-teman lihat deh, ketika dia masuk area-area biru ini ada reaksi ya. Dia bergerak, ini kan nggak ada reaksi nih, ini bablas kan ya. Tapi begitu dia masuk ke biru nih teman-teman ya, dia ada reaksi ya. Reaksi itu bisa ada koreksi kecil seperti ini ya. Pokoknya ada reaksi deh. Nah begitu dia tembus pun ya, mencoba retrace ke atas, ini ada reaksi lagi, di reject lagi. Dan begitu masuk ke area yang biru di bawah ini ya, dia ada reaksi lagi teman-teman, gitu ya. Jadi ini area supply and demand ini penting ya untuk melihat atau membantu kita tuh menganalisa harga ini mau ngapain gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ya area yang pertama itu caranya kalian gambarnya dengan menggunakan area-area yang konsolidasi seperti ini. Oke. Yang kedua adalah area-area di mana order itu menumpuk. Oke. Itu order menumpuk apa, Bang? Maksudnya? Jadi gini.
Kita tadi saya sudah sebutin ya, forex ini sebagian besar yang menggerakkan market itu adalah algoritma trading ya, dimana itu adalah AI yang decoding sehingga dia tahu nih kira-kira nih orang ini bakal nge-sell atau nge-buy itu di mana, bakal stop loss di mana, bakal buy limit di mana, buy stop di mana, sell stop, pokoknya semua pending order algoritma itu sudah tahu dan sudah mempelajarinya. Oke. Oleh karena itu ada area-area yang menjadi ibaratnya tuh kumpulan dari order. Entah itu buy limit, buy stop, sell limit, stop loss, take profit ya. Stop loss dan take profit itu dihitung order ya teman-teman ya, kalau kalian tahu, karena itu merupakan likuidasi dari posisi yang sudah ada. Jadi itu dihitung order. Nah, gimana taunya kita itu adalah kumpulan order-order? Yang pertama, yang pertama kita bisa lihat ini sebutannya sih sebenarnya kumpulan order itu adalah liquidity pool. Kalau misalnya kalian tahu ya tentang liquidity pool, itu adalah area di mana smart money atau institutional money itu benar-benar concern ya tentang area itu, karena di situ banyak sekali order yang terjadi, dari semua akumulasi dari trader-trader di dunia gitu ya. Itu disebutnya liquidity pool ya. Nah, cara menentukan liquidity pool itu seperti apa? Gampangnya seperti ini. Kita lihat satu turning point, contoh gampangnya seperti ini. Saya ambil contoh yang ini aja deh ya, gitu. Ini adalah turning point-nya nih, hanya di candle yang ini nih, yang doji seperti ini. Nah, liquidity pool-nya di mana ya? Liquidity pool-nya adalah di area sebelum terjadinya si candle paling tinggi ini, yaitu adalah di candle sebelumnya. Jadi ini ya, candle ini. Nah, kita gambarin aja ini dari atas ke bawah sampai candle sini, sampai kita tarik ke kanan. Seret gitu ya. Nah, seperti ini. Ini saya saya clearin dulu teman-temannya biar kita nggak terlalu bingung. Saya clear dulu ini semua. Jadi sekali lagi ya, liquidity pool itu cara gambarnya adalah ini kan yang tadi kan yang paling tingginya ya, candle yang ini ya. Liquidity pool itu adalah kita lihat satu candle sebelum terjadinya yang paling high ini, turning point yang paling high ini. Jadi adalah candle sebelumnya ini, kita tinggal tarik dari atas ke bawah, kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah liquidity pool teman-teman ya. Dan cara menggunakan liquidity pool ini seperti apa? Ya, let's say dia seperti ini ya. Terus dia sudah break ke sini dan pas retrace ke sini, dia bikin swing di sini. Dan pas yang ke sini ya, itu kita lihat, ini gampang sekali ya. Kita tinggal lihat ya, daerah di atasnya dia nih, di atas si high yang terjadi. Kenapa kita harus set di atasnya dia ya? Karena gini loh. Kalau dipikir pakai logika ya, kita banyak orang yang nge-sell di sini misalnya ya, di area yang saya tandain ini nih. Banyak orang yang nge-sell di sini misalnya ya, di sini. Karena kenapa nge-sell di sini? Karena pada saat dia bergerak di sini, ini sudah break, dia punya support yang di sini ada di break nih. Dan orang-orang banyak entry di sini nih teman-teman ya. Ini order banyak sekali di sini yang entry ya. Oleh karena itu, ketika dia retrace ke atas ya, di sini. Ini orang ini masih belum mau cut loss. Cut lossnya pasti masih jauh di atas. Masih di atas inilah, di atas sekali sini nih. Biasanya orang cut loss di sini ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian pas dia turun lagi ke sini teman-teman ya. Jebret turun lagi ke bawah sini ya. Nah, ini pada saat dia turun ke bawah sini dan dia sudah membentuk swing di sini, ini pasti banyak order yang SL-nya tuh dipindah ke sini teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang berpikir, oh ternyata dia udah mau bikin swing nih dan dia sudah kayaknya bakal enak nih geraknya kalau misalnya dia udah bikin swing kedua gitu. Nah, disinilah algoritma itu tahu bahwa banyak order yang berkumpul di sini. Kenapa juga di sini banyak order di sini? Karena sebelumnya kita sudah tahu liquidity pool-nya adalah di candle yang ini kan, ya. Dan kemudian orang tahu nih SL-nya kemudian tuh di sini banyak yang menaruh SL dan juga sell limit atau sell stop segala macam ya. Sehingga ya marketnya ini dia seakan-akan tuh dia mau ngambil SL-nya dulu, dilihat dengan satu candle yang lidi ini ya. Ini kan SL di sini pasti kena ya, otomatis pasti kena SL di sini. Dan baru harganya di reverse teman-teman ya. Itu yang adalah konsep dari smart money. Jadi smart money itu permainannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu yang namanya supply and demand ya, itu ya nanti tradingnya itu kalian kesannya kayak dikerjain market ya. Dikerjain market. Kenapa ya kayak kok saya setiap ambil posisi kayak SL-nya kecolek terus dia harganya baru jalan. Ya itu dulu saya merasakan seperti itu. Tapi itu karena saya tahu saya tuh nggak ngerti market. Tapi kalau saya sudah mengerti konsep ini supply and demand ini ya, itu kalian
nggak akan lebih apa ya, lebih jarang lah kena seperti itu. Karena apa? Karena kalian akan open posisi di harga yang tepat atau di area yang tepat, teman-teman ya. Itu yang paling penting ya. Jadi saya kasih contoh lagi satu ya. Saya kasih contoh untuk yang misalnya yang nge-buy gitu ya. Yang sekarang saya cari contoh yang buy. Nah, ini misalnya gini teman-teman ya. Ini kita lihat harga bergerak ke atas, oke. Dan dia bergerak ke bawah dan dia bergerak ke atas. Oke, dia membentuk satu cycle full. Oke, teman-teman. Atas impulsif, korektif, impulsif, oke. Satu cycle full. Dan pada saat dia bergerak ya, marketnya bergerak, kita lihat ini satu pergerakan ini ya, satu badan ini pergerakannya cukup impulsif ya, cukup motif nih, cukup kencang gerakannya ke atas. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata turning point-nya di mana nih? Turning point-nya tuh di candle terendahnya ini. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita lihat, tadi caranya adalah ini candle paling bawah ya, paling low di sini. Kita ke candle sebelumnya, ini adalah area liquidity pool. Pertama kita gambar seperti ini, shred. Oke. Ya, seperti ini contohnya. Terus yang kedua nih, dia begitu koreksi naik ke atas, oke. Candle terendah yang mana? Oh, candle terendahnya yang ini, berarti liquidity pool-nya yang kanan ini, oke. Jadi kita gambarin liquidity pool-nya dulu, teman-teman ya. Kita gambarin semuanya dulu nih. Di mana area-area yang bank itu atau smart money itu bakal entry, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita panjangin terus seperti ini, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi once ini kita sudah tahu nih. Begitu di harga ke atas ya, teman-teman ya. Begitu harga sudah bergerak ke atas, ini pun atasnya kita bisa tahu ya. Oh, ini ternyata yang paling tinggi mana nih? Ini, oke. Terus liquidity pool-nya di mana kalau gitu? Berarti di area sini ya, yang kecil ini sampai ke bawah sini aja, oke? Sampai sini. Ini area liquidity pool ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini once kalau misalnya let's say kita dari sini ya. Once kalau kita dia harga sudah ke atas seperti ini, bergerak ke atas, kita nggak usah pusing ya. Kita bisa cari buy di sini misalnya, dan stop loss-nya tentu di bawah liquidity pool-nya ini. Ini akan aman, teman-teman. Ini akan aman. Jauh lebih aman kalau misalnya kalian entry-nya tuh nggak pakai supply and demand dan nggak jelas gitu di mana, bisa di tengah-tengah atau di mana. Itu lebih nggak aman. Jadi entry-nya lebih aman seperti ini. Let's say kita mau ke atas seperti ini, dan di sini kita tahu, oh ternyata dia berhentinya kira-kira di mana? Oh kira-kira di area biru ini. Kenapa? Karena di sini ada liquidity pool. Yang kenapa di sini bisa jadi liquidity pool? Karena pergerakan bearish di sini masif sekali ya. Masif sekali, dan ini pasti kalau misalnya harga ke area ini dia berhenti gitu ya. Nah, dia turun ya, dan ternyata dia nggak nyampe liquidity pool di atas ya, dan dia sudah koreksi bergerak turun. Dan ketika harga mendekati area sini, teman-teman ya, masuk ke area sini ya, ke area liquidity pool-nya, itu kalian bisa siap-siap untuk entry buy, oke. Contoh di area sini dia nyentuh, kita buy di sini misalnya, harga bergerak 600 pips ke atas, oke. Walaupun dia di retrace lagi ke bawah, masuk lagi area sini ya, kita entry lagi di area sini, itu harga langsung bergerak ke atas 100 pips ya. Dan pada saat bergerak ke atas ini ya, dia mentok di liquidity pool sini, dia bergerak ke atas sampai ke level liquidity pool yang resistance-nya, yang supply areanya, teman-teman ya. Lihat, dia kena turun. Oke. Jadi itulah se-powerful itu ya. Dan ini di retest berkali-kali, teman-teman ya, nggak cuma sekali ya. Di retestnya 1 kali di sini, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 kali tes loh, teman-teman ya. Dan akhirnya yang pas ke-6 ini dia break ke atas. Ya. Dan ini harus di-aware juga, bukan berarti yang namanya liquidity pool ini nggak akan bisa di-break. Salah ya, karena semakin di retest terus, itu powernya semakin kecil ya. Ibaratnya kalau diserang terus satu negara itu ya pasti makin lama makin lemah tuh negara gitu, karena prajuritnya makin lama makin habis, duitnya juga habis, senjatanya habis semua gitu ya, pelurunya habis semua. Jadi logikanya seperti itu. Pokoknya sekali lagi intinya kita harus berpikir market ini adalah area perang kita, dan kita harus punya strategi gitu ya. Dan salah satunya adalah kalau supply and demand ini ibaratnya mapping, teman-teman ya. Kita mau tahu harga ini kemana. Ya, jadi seperti itu caranya untuk menggunakan supply and demand. Cara gambarnya seperti itu yang tadi saya jelasin. Kalau kalian belum jelas, kalian ulang-ulang terus videonya, karena ini sangat penting ya. Dan saran saya kalian latihan. Kuncinya apa? Kuncinya kalian cari dulu yang paling bikin dia massive itu gerakannya yang mana. Contohnya kalau misalnya marketnya bergerak dari sini, dari atas ke sini, ini kan massive atau impulsif. Kalian cari titik tertingginya, oke, di sini, dan kalian lihat
apa namanya, liquidity poolnya di mana ya. Kalau misalnya seperti ini ya, udah seperti ini kasusnya, ini kan pendek-pendek candlenya ya, kita tinggal lihat yang paling Marubozu aja, jadi kita tarik dari atas ke bawah sini aja. Nah ini namanya liquidity pool. Oke. Ketika kena balik ya, seperti itu teman-teman. Itu cara gambarnya. Oke, jadi itu cara untuk menentukan supply and demand area ya, dan juga liquidity pool. Oke, dan ini saya harap kalian bisa menguasai ini ya, karena ini sangat penting sekali. Oke, dan sekarang gue akan coba untuk entry menggunakan cara ini. Oke, dan di sini gue lihat ya, di sini gue sudah sampai apa namanya, ini pas banget nih ya, ini lagi ada liquidity pool juga di bawah. Seperti ini ya, ini paling rendahnya di sini ya. Sebelumnya areanya ya ini, oke, areanya tuh ini. Ini adalah area demand atau area liquidity pool dari segi demand areanya, oke. Karena apa? Karena yang paling rendahnya ini, sebelumnya itu adalah ini, ya garis dari sini ke atas ini. Jadi ini gue bisa gambarin seperti ini juga boleh. Kalau kalian mau atas aja juga boleh. Jadi selama dia masih masuk di dalam sini ya, sampai sini, di dalam area biru ini saya masih tenang, oke. Jadi di sini saya akan coba untuk open ya di buy. Saya akan coba open buy di sini. Oke. Ya, seperti ini ya. Karena ini scalping, saya TP-nya nggak akan jauh-jauh. Oke, saya akan di sini aja. SL juga di sini. Oke teman-teman, jadi itulah cara tradingnya ya. Nanti kita update lagi posisinya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, sekarang harganya sudah ketika masuk ke area di mana area tadi, dia harganya sudah rebound dan ada reaksi naik ya. Semoga bisa tembus sampai ke take profit kita. Oke. Nah, jadi itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing kali ini tentang supply and demand ya. Semoga kalian bisa paham ini dan semoga kalian juga bisa mengaplikasikan supply and demand ini dan menguasai supply and demand ini sehingga kalian bisa menggunakannya dalam trading kalian sehingga trading kalian bisa jadi lebih baik. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang mau gue sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang supply and demand ya. Semoga kalian bisa paham, semoga apa yang gue sharing kali ini bisa kalian pakai untuk trading kalian juga gitu ya. Dan tadi juga di monitor gue sudah jelasin apa itu supply and demand, cara pakainya gimana, teknik entry-nya seperti apa, terus perbedaannya dengan support resistance dan lain-lain juga bagaimana. Oke, dan kalian kalau misalnya mau pakai supply and demand ini, gue rekomendasikan untuk di cluster atau di confluence dengan teknik lain teman-teman ya. Jangan dipakai sendirian. Sekali lagi kita yang namanya trading itu butuh yang namanya konfirmator ya. Jadi kalian harus menggunakan teknik lain untuk mengkonfirmasi analisa kalian. Oke. Dan sekali lagi gue mengingetin kalian, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX, linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa datang ke link tersebut dan juga register, dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Kalian juga bisa join di grup Discord buat kalian yang belum punya grup ya. Kalian join di grup Discord yang gue buat, linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini, kalian juga bisa like ya, dan juga share ke teman-teman lain kira-kira yang membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian bisa share ke mereka. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request tentang apa yang akan saya bahas ke depannya. Kalian juga bisa komen di bawah teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa berguna buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.